Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antikumul jannah uristumuha biha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ayuhan nasu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'lamu anna yaumakum hada yaumun adim wa ngidung karin ahalallahu lakum fihi ta'am wa harrama alaikum fihi siyam wa huwa yaumu tasbih wa tahmid wa tahlil wa taqdim wa sabbihu rabbakum fihi wa adimuh wa tubu ilallahi wastaghfiru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Di pagi yang penuh dengan rahmat Allah ini, marilah kita memuji dan bersyukur kepadanya. Setelah semalaman kita lantunkan kalimat takbir, tahlil, dan tahmid. Dengan takbir kita agungkan Allah yang Maha Agung. Dengan tahlil kita sampaikan, nyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan yang kita pertuhankan. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tahmid kita nyatakan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak mendapatkan pujian. Tidak ada makhluk yang berhak mendapatkan sanjungan apalagi pujian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ibu bapak dan saudara sekalian, jamaah Id yang berbahagia, sebulan lalu kita telah bersama-sama berpuasa dan pagi ini kita berbuka kembali. Dan semoga Ramadan tahun depan kita dipertemukan kembali untuk bisa berpuasa lagi. Berpuasa memang lapar dan haus, tetapi kedatangan bulan Ramadan selalu dinanti oleh banyak orang Islam, bahkan non-Islam pun banyak yang menanti datangnya bulan Ramadan. Dinanti karena banyaknya berkah yang dapat diambil, baik berkah secara materi maupun berkah non-materi. Memang perintah berpuasa Ramadan setiap tahun hadir, tetapi ada saja orang yang tidak mendapatkan perintah. Orang yang mendapatkan perintah hanyalah orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak mendapatkan perintah. Cobalah kita perhatikan di ayat 183 surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Panggilan hai orang-orang yang beriman adalah panggilan khusus kepada orang-orang tertentu, yaitu khusus orang-orang yang beriman. Dipanggil atau diseru untuk melakukan tindakan mulia, yaitu supaya berpuasa.
agar menjadi orang yang bertakwa. Sebab bagi orang-orang yang bertakwa telah disediakan surga. Jadi hasil dari berpuasa adalah menjadi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa mendapatkan surga. Sehingga dapat dipahami bahwa tiket untuk masuk ke surga adalah takwa. Maka carilah tiketnya, bukan cari surganya. Sebab kalaupun ketemu surganya, tetapi jika tidak punya tiket masuknya, maka tidak bisa masuk ke dalamnya. Nah, berpuasa adalah salah satu syarat untuk mendapatkan tiket ke surga. Tetapi harus diingat bahwa agar syarat masuk surga bisa diperoleh, maka dalam mengabdi atau menyembah harus tertuju kepada sang pemilik tiket itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai tujuan pengabdian atau peribadahan. Inilah yang disebut lillahi ta'ala. Jika tujuannya salah, bukan kepada Allah, pasti tujuannya bergeser kepada makhluk. Sebab di alam semesta raya ini hanya ada dua. Satu yaitu sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satunya lagi adalah makhluk, yaitu ciptaannya. Jika sampai salah sasaran, yaitu bukan mengabdi kepada Allah tetapi mengabdi kepada makhluk, maka tentu saja tidak akan mendapatkan bayaran dari Allah. Sehingga tidak mengherankan bahwa ada orang yang sudah berpuluh tahun melaksanakan ritual peribadahan tetapi belum menghasilkan apa-apa. Bukan hasil materi seperti uang, harta benda dan lain-lain, tetapi hasil berupa takwa tersebut. Maka jika merasa bahwa ibadahnya belum menghasilkan apa-apa, segeralah koreksi diri. Barangkali ternyata tujuan pengabdiannya bukan kepada Allah, tetapi masih mengabdi kepada hawa nafsunya, keinginannya. Dan inilah koreksi diri yang agak sulit. Sebab bisa jadi sebuah keinginan yang nampaknya baik ternyata adalah kejahatan. Misalnya, membangun masjid itu nampaknya adalah perbuatan yang sangat baik, tetapi ternyata setelah masjidnya jadi malah menimbulkan perpecahan di antara jamaahnya. Maka seperti ini terjadi, hal seperti ini terjadi di mana-mana. Jadi suatu perbuatan baik yang sebenar-benarnya atau menjadi nyata sebagai perbuatan jahat dilihat di akhirnya, di penghujungnya. Jika di akhirnya menjadi baik, maka itulah kebaikan, dan jika di akhirnya jelek, maka itulah sesungguhnya adalah kejahatan. Misalnya, apakah pembangunan masjid itu adalah kebaikan atau justru adalah kejahatan? Lihat saja setelah masjid itu terbangun. Setelah masjid itu jadi, apakah menjadikan kerukunan atau justru menimbulkan perpecahan masyarakat yang dulunya sudah rukun, tentram dan damai? Jika menimbulkan kerukunan yang lebih baik dari sebelumnya, itu berarti perbuatan membangun masjid tersebut adalah kebaikan yang sebenar-benarnya. Tetapi jika sebaliknya malah menjadikan perpecahan, artinya perbuatan yang nampaknya sebagai kebaikan sebenarnya adalah kejahatan yang nyata. Nah, ini hal seperti ini banyak terjadi di mana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Id yang berbahagia, memang iblis selalu menggoda manusia sampai hari kiamat. Dan salah satu cara menggodanya adalah menjadikan kejahatan terlihat sebagai kebaikan. Dan iblis yang selalu ada pada diri manusia, yang itu bentuknya nafsu. Oleh karenanya, manusia selalu dalam keadaan sangat memungkinkan untuk berbuat kejahatan. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima ahwaitani la uzayyina lahum fil ardi wa la usbiyanahum ajmain. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat, perbuatan kejahatan di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya.
Nah, di sini ada pengecualian, yaitu orang-orang yang terpilih sebagaimana yang disebutkan di lanjutan dari ayat tersebut, itu surat Al-Hijr ayat 40-nya, ila ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlas di antara mereka. Nah, lalu siapa orang yang mukhlas? Mereka adalah orang-orang yang ikhlas dengan sebenar-benar ikhlas. Artinya ikhlasnya sudah tidak hanya ada pada ucapannya, tetapi ikhlasnya sudah berada pada hatinya. Seperti jamaah Id semuanya ini, saya percaya bahwa jamaah semuanya hadir di tempat ini untuk sholat Id dan mendengarkan khutbah. Mudah-mudahan disertai dengan rasa ikhlas di dalam hatinya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah Id yang berbahagia, Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan takwa, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 38 dan Muslim nomor 760. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Hanya dengan puasa Ramadan saja dapat diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, asal syarat dan ketentuannya dipenuhi, yaitu puasanya dilandasi dengan iman dan takwa. Adapun salah satu tanda bahwa dosa-dosa yang lalu diampuni adalah tindak perbuatannya selalu menuju kebaikan. Lalu bagaimana untuk mengetahui bahwa perbuatannya adalah kebaikan yang sebenar-benarnya? Adalah dengan melihat hasil akhir dari perbuatannya itu. Apakah perbuatannya yang kelihatan baik itu membuat ketentraman, kedamaian dan persatuan, atau sebaliknya menjadikan keresahan, menjadikan kegelisahan, atau menjadikan perpecahan dalam lingkungan. Ya. Jadi apabila yang pertama tadi menjadikan kedamaian, ketentraman dan persatuan, itulah perbuatan yang baik yang sebenar-benarnya. Tapi jika sebaliknya itu menjadi perbuatan kejahatan. Jamaah Id yang berbahagia, oleh karena itu untuk menuju ke sana, larilah atau bersegeralah menuju kepada Allah. Jikalau selama ini kita merasa jauh dari Allah, maka bersegeralah lari menuju kepada Allah. Seperti difirmankan oleh Allah, fafiru ilallah inni lakum minhum nadhirum mubin. Maka bersegeralah, berlarilah kembali menuju Allah. Sungguh aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Orang berbuat dosa itu dikarenakan dirinya jauh dari Allah, padahal Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Seperti yang dijelaskan di dalam surat Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Dan kami lebih dekat daripadanya daripada urat lehernya. Jika sudah menyadari bahwa Allah amat dekat dengan dirinya, maka orang tidak berani berbuat dosa dan maksiat karena selalu merasa diawasi oleh Allah. Orang berbuat dosa juga karena mereka tidak merasa selalu berhadapan dengan Allah. Padahal Allah menjelaskan bahwa Dia selalu berhadapan dengan hambanya. Disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 115, walillahil masriku wal mahrib fa aynama tuwallu wasamma wajhullah innallaha samiun alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, maha mengetahui. Kemudian orang juga berbuat dosa karena tidak merasa bahwa Allah selalu bersama hambanya. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan kemudian juga dijelaskan di dalam surat Fussilat 54, innahu bikulli syai'in muhit. Ini ingatlah bahwa sesungguhnya
Dia maha meliputi segala sesuatu, termasuk diri kita sesungguhnya selalu di dalam liputan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Id yang berbahagia, ketika manusia sudah merasa dekat dengan Allah, merasa selalu berhadapan dengan Allah, selalu merasa diliputi oleh Allah, maka akan merasakan bahwa dirinya selalu bersama Allah dimanapun dia berada. Mengapa kebanyakan manusia belum bisa merasakan dirinya selalu bersama Allah dimanapun dan kapanpun mereka berada? Karena belum tahu saja. Dan supaya tahu mesti harus banyak belajar. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, "Utlubil ilmi minal mahdi ilal lahdi." Belajar menuntut ilmu itu sejak bayi, sejak di dalam ayunan hingga liang lahat. Artinya belajar itu sepanjang hidupnya. Jadi sepanjang waktu hidupnya digunakan untuk belajar. Tidak mengenal batasan usia anak-anak, pemuda, dewasa, dan orang tua. Semuanya ada kewajiban sejak lahir sampai dengan meninggalnya. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, oleh karenanya marilah sejenak kita renungkan hidup dan kehidupan kita. Sudah berapa lamakah kita hidup di dunia ini? Mungkin ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, atau lebih dari 60 tahun. Digunakan untuk apa saja umur yang sudah dilewati? Sudahkah digunakan untuk belajar, khususnya belajar agama Islam? Lalu apa saja hasil perolehan dalam belajar itu? Sudahkah menjadikan diri kita ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Jamaah yang berbahagia, renungan ini bukan untuk menyesali, tetapi untuk dijadikan sebagai penyemangat dalam kita menghadapi hidup dan kehidupan tahun-tahun yang akan datang. Sehingga hidup dan kehidupan kita akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Terakhir, saya sebagai khatib saat ini ingin mengajak kepada jamaah semuanya, marilah kita gunakan sisa umur yang masih ada untuk banyak belajar. Sebab kita tidak tahu kapan kita dipanggil pulang oleh Allah untuk menghadap kepadanya. Bagi yang sekarang umurnya 10 atau 20 tahun, barangkali masih banyak kesempatan jika seandainya diberi jatah umur 70 tahun. Tetapi bagi yang sudah umur 50, 60, atau bahkan 70 tahun, berapa lama lagi harus pulang kembali kepada Allah? Walaupun kembali kepada Allah itu tidak berdasarkan lamanya umur. Ada yang baru berumur 20 tahun sudah dipanggil pulang, tetapi ada yang sudah 70 tahun bahkan lebih belum dipanggil pulang. Dan karena meninggal dunia itu menjadi rahasia Allah, tidak diberitahukan kepada kita kapan akan meninggalnya, maka kita harus selalu menggunakan waktunya untuk berbuat kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Id yang berbahagia, sekarang lihatlah di sebelah kanan atau di sebelah kiri Anda. Ingat namanya, perhatikan mereka, ingat wajah-wajah mereka. Lalu tanyakan ke dalam hati Anda, mungkinkah kita masih bisa bertemu di Lebaran tahun depan dengan orang-orang yang ada di samping kanan kiri Anda itu? Salah satu dari mereka atau keduanya masih bisakah Lebaran bersama lagi di tahun depan? Atau bahkan kita sendiri yang sudah tidak bisa Lebaran bersama mereka lagi? Karena bisa jadi ini adalah Lebaran terakhir yang dapat kita ikuti. Bisa jadi sebelum Ramadan tahun depan kita sudah meninggal dunia, atau sehari sebelum Lebaran tahun depan kita dipanggil pulang, atau bahkan sepulang dari sini kita dipanggil oleh Allah untuk kembali menghadapnya.
Ibu bapak dan saudara sekalian jamaah Id rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita berdoa meminta kepada Allah dengan disertai rasa patuh, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu ya Rabbi ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Ahad, kami semua yang ada di sini meminta kepadamu ya Allah yang maha mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Jadikanlah kami semua menjadi hambamu yang beriman dan dimampukan untuk beramal soleh, serta jadikanlah kami semua sebagai umat Rasulullah SAW yang mampu mengikuti beliau. Rabbana la tugsi, Rabbana la tu'ahidna inna sina au akhdana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladina min qablina, Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih, fa'amhungana wa firlana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.